lagu yang mungkin hampir semua pemain cello harus mainin ya. Halo teman-teman Neora, welcome back. Kembali lagi di segmen Latar Mara, latihan gitar bersama Neora. Dan jangan lupa seperti biasa, ambil dulu gitar kamu karena kita akan latihan bareng-bareng. So, hari ini kita punya satu karya dari Johann Sebastian Bach. Dan ini diambil dari BWV 1007, Violin Cello Suite. Dan di sini kita punya bagian preludenya. Oke. Jadi ini adalah salah satu lagu yang mungkin hampir semua pemain cello harus mainin ya. Dan mungkin juga ini udah familiar buat kamu. Kalau saya mainin sedikit depannya, ya mungkin kamu udah familiar sama melodinya. Dan seperti biasa kita harus lihat dulu sebelum memulai untuk latihan apa sih yang perlu diperhatikan ya. Jadi awalnya selalu perhatikan dulu tanda key signature dan time signature ya. Jadi main di tangan ada apa dan ketukannya berapa per berapa. Oke, dan di sini tertulis ada 2 sharp yang berarti kita mainnya di D mayor ya. Ada sharp di F dan C, dan hopefully saya udah nggak harus jelasin lagi apa artinya ini. Jadi tiap kita punya F itu akan dinaikkan menjadi F sharp ya. Jadi contohnya kalau F di sini jadi F sharp di sini, kalau C jadi C sharp di sini ya. Berlaku untuk semua F dan C. Dan ini dimainkan di 4/4, jadi C itu sama dengan 4/4. Oke, itu dulu yang perlu diperhatiin. Nah setelah clear dengan tanda-tanda tersebut, kita harus lihat dulu nih at least 1 bar pertama ini ritmenya gimana sih. Kalau kamu lihat itu kan 1/16 semua ya, garisnya ada 2. Jadi satu ketuk ada 4 not. Jadi tararara 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 tararara. Oke, jadi kalau saya mainin tararara 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 tararara. Oke, satu ketuk ada 4, harus rata. Ya, dan kalau kamu scan, kita hanya akan mainin beberapa bar aja hari ini. Kamu lihat dari awal sampai kira-kira ke bagian yang kita akan selesaikan itu sama semua ritmenya ya. Jadi cukup simpel dari segi ritme, kamu nggak usah ribet-ribet untuk melihat dan menganalisa karena itu rata semua. Dan sekarang kita perhatikan di situ ada keterangan juga untuk fingering tangan kanannya, P, I, M ya, dimana kita pakai ibu jari, telunjuk, dan jari tengah. Which is ini sebenarnya optional, lagi-lagi kalau tanda fingering itu biasanya optional. Ya kita bisa coba dulu sesuai yang di suggest, tapi kalau misalkan nanti nggak cocok ya bisa dirubah. Oke, nah kita langsung aja coba baca untuk bar pertamanya. Ya bisa sambil lihat di bawah juga. Oke, kita mulai dari bar 1 ya. Nah di situ ada bass di D, ada A, suara tengahnya, fis ke E yang di seluruh. Ya, pakai jari 2. Oke. Nah ini kalau misalkan kamu mau pakai fingering yang lain untuk tangan kanannya bisa juga. Di sini saya pakai P, I, A karena buat saya itu sudah di posisi yang lebih natural ya. Jadi I sama A itu kan udah di sini di posisinya. Kalau M kita punya jarak yang lebih besar antara I dan M-nya. Jadi melewati satu senar. Ya, jadi kayak lebih stretch. Ya, saya lebih prefer pakai I sama A, tapi again ini bisa kamu coba mana yang lebih nyaman. Asalkan suaranya tetap sama, buat saya nggak masalah kanannya kayak apa. Yang penting kamu nyaman maininnya. Ya, dan masih masuk akal lah. I sama M, bukan M sama I ya, itu kan udah nggak masuk akal. Jadi bisa dipilih I M atau I A. Ya, lalu kita ke bar kedua. Ini bar 1 dulu. Nah, lalu bar kedua sebenarnya relatif mirip sama bar 1. Jadi bassnya masih di D, lalu dia punya B di senar 3, lalu atasnya G ke fis, again di seluruh. Nah ini
B-nya juga optional. Kamu bisa pakai senar kosong atau kamu pakai di senar 3 ya, seperti yang ditulis. Oke, jadi itu kurang lebih bar 1 dan bar 2. Dan kita ke bar 3 dulu. Bassnya masih di D, di bar E karena ada tanda Romawi 2 di atasnya itu. Kita punya Cis, G ke Fis. Bassnya masih tetap di D, lalu kita punya D, Fis ke E. Hati-hati belakangnya, dia nggak sama Fis D, tapi Fis ke C. Nah lalu lanjut, kita memiliki bagian yang sedikit berbeda ya. D, Cis, D, B, D, Cis, D, E, Fis, A, Gis. Oke, jadi saya ulang dulu. Ini di slide seperti yang tertulis, lalu B-nya ambil di senar 3. Ya, atasnya tetap D. Jadi ditahan aja D-nya. Lalu Fis di senar 4, ke A di senar 4, Gisnya masih senar 4, Fisnya ambil di senar 5. Oke, jadi sampai situ dulu. Kita cuma ambil 5 bar aja dulu hari ini. Jadi dari bar 1 sampai bar 4 kita punya ritme yang ya kurang lebih bisa dibilang sama ya. Karena kita selalu punya slur di not ketiga dan keempat. Dari not ketiga dan not keempat. Nah baru di bar 5 ada perbedaan sedikit, dimana dia drive di sini. Ya, nah ini harus diperhatikan fingering tangan kirinya supaya pergerakannya bisa lebih efisien. Nah di bar 1 sampai 4, bahkan sampai 5 kalau kamu lihat, itu bassnya ditahan di D selama 5 bar. Itu yang kita sebut dengan pedal. Ya, dimana bassnya tetap ditahan di not yang sama. Sedangkan melodi atasnya itu bergerak. Oke, jadi kalau kita ulang dari depan sampai bar 5. Hati-hati di sini. Nah, baru kita masuk ke bagian ini. Ini tahan B-nya, di slide, Gisnya ditahan karena balik ke Gis lagi. Oke. Nah, satu lagi hal yang perlu diperhatikan dari bar 1 sampai bar 4 itu kan relatif mirip ya untuk suara atasnya. Tapi yang perlu diperhatikan di sini adalah pergerakan suara tengahnya. Kalau kamu dengerin itu ada pergerakan dari A, B, C, D, ya. Ini masih A. Sekarang ke B. Sekarang ke Cis. Sekarang ke D. Resolve ke Cis. Oke? Jadi itu akan menjadi detailnya nanti pada saat kamu memainkan lebih jauh lagi. Tapi coba sampai sekarang dilatih dulu itu 5 bar. Ya, jadi memang di segmen ini kita nggak banyak latihan, tapi kamu harus tahu dari 5 bar itu tuh apa aja yang bisa kita pelajarin ya. Jadi pertama baca dulu, lalu yang kedua slurnya diperhatikan. Ya, yang ketiga perhatikan juga suara tengahnya. Tadi saya bilang ada pergerakan dari A ke D. Lalu fingeringnya juga diperhatikan apakah kanan dan kirinya sudah efisien. Oke. Baru nomor 5 nanti seiring dengan berjalannya waktu kamu bisa mulai naikin temponya sedikit demi sedikit. Which is ini sebenarnya lagunya nggak gitu cepet sih. Ya, jadi mungkin sedikit. Ya, mungkin segitu aja saat ini.
Kalau misalkan kamu tertarik untuk belajar lagu ini lebih jauh lagi, aduh saya pengen belajar nih sampai habis. Nah, ini kamu tinggal ke sini aja, neora.net. Dan di situ kamu bisa tinggal klik ke bagian belajar online class bersama saya. Oke, jadi begitu aja untuk Latar Marah hari ini. Dan kita akan ketemu lagi dengan cuplikan-cuplikan lagu berikutnya yang akan saya kupas. So, kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.